Hasil inovasinya tuh luar biasa Kak, bagus-bagus. Ada yang buat program 30 menit lagi. Dan itu di satu tempat. Di satu tempat kita satu pendopo. Ya, dengan pengawasan Dewan Juri. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kakak-kakak sekalian, berjumpa kembali dalam Baskeraja Podcast bersama saya Kak Imam dari Kuartir Ranting Kramat Jati. Baiklah, kakak-kakak, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menghadirkan sosok yang sangat spektakuler menurut saya. Kita akan mengenal lebih dekat dengan narasumber kita ini. Apabila kakak-kakak disebutkan namanya, pasti akan mengenal karena beliau merupakan juga konten kreator dan banyak prestasi-prestasi lainnya yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini. Silakan Kak Abror untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih. Halo kakak-kakak di seluruh Indonesia dimanapun kakak berada. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Abror Syukrillah Baidowi, SPD, dan biasa dipanggil dengan Kak Abror. Kak Abror. Dan saya bertugas di gugus depan di SDN Rawamangun 12 Pagi, Jakarta. 12. Itu sih Kak perkenalannya. Saya nih menyebutnya Kak Abror. Kalau nama lengkapnya itu mungkin orang-orang terdekat gitu ya. Kepanjangan ya? Ya kepanjangan. Namanya panjang bener. Namanya panjang bener. Maklum orang tua yang ngasih kan itu ya. Sedikit aja nih. Siap. Sebelum kita ke ini, Kak Abror kan juga selain konten kreator dan juga mempunyai banyak-banyak prestasi. Yang terdekat ini adalah sebagai peringkat terbaik pertama di kursus pembina pelatih tingkat dasar kan, kuartir daerah yang bekerja sama dengan Dispora. Menceritakan sedikit tentang proses KPD yang barusan ini, gimana Kak Bro? Baik, terima kasih Kak Imam. Kursus pelatih tingkat dasar yang diselenggarakan kuartir daerah DKI Jakarta bekerja sama dengan Dispora itu terlaksana sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu ya Kak, satu bulan yang lalu. Itu pelaksanaannya di area Bogor, lebih tepatnya di Puncak. Nah, di sana saya bersama dengan teman-teman pembina, ada 90 pembina Kak. Ya. Dan di sana saya dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Nah, alhamdulillah karena proses yang saya lewati bersama-sama teman dan beberapa ilmu sedikit ya Kak yang saya pernah pelajari itu dapat sinkron gitu Kak dan berkolaborasi di sana sehingga menghasilkan sebuah karya juga di sana. Tentunya tidak lepas dari para pelatih yang memberikan ilmu, arahan, baik itu saran ataupun kritik kepada saya saat berproses itu, sehingga pada finalnya akhirnya saya mendapatkan predikat peringkat 1 terbaik gitu Kak. Kita akan flashback ke belakang tentang kegiatan Karang Pamitran Nasional. Ya, kami mendapat informasi bahwa Kak Abror terpilih ya menjadi peserta Karang Pamitran Nasional. Betul ya Kak? Iya, betul sekali Kak. Boleh nggak nih cerita bagaimana kakak bisa terpilih? Prosesnya tuh bisa kepilih menjadi, ini nasional berarti kan se-Indonesia ya? Betul Kak, se-Indonesia. Iya, gimana tuh Kak? Nah jadi gini Kak, pada beberapa bulan yang lalu itu tepatnya di Agustus ya Kak ya. Agustus. Nah itu mengikuti kegiatan Karang Pamitran Nasional Kak. Karang Pamitran Nasional ini diikuti seluruh provinsi di Indonesia. Dan untuk di DKI Jakarta, kebetulan saya mewakili DKI Jakarta sebagai peserta Festival Pembina Inovatif Tingkat Nasional di KPN tersebut Kak. Nah di KPN itu ada nama bagiannya kegiatannya Festival Pembina Inovatif. Nah saya masuk di situ tuh Kak sebagai perwakilan dari keluarga. Jadi perlu diketahui bahwa KPN ini adalah kegiatan bagi
para pembina. Betul Kak, khusus pembina. Khusus pembina. Betul sekali. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Dan mewakili di provinsi atau DKI Jakarta. Kalau di Pramuka Di adalah kuartir daerah Betul. DKI Jakarta. Iya. Nah, dalam proses itu apa saja sih yang Kak Abro ini disiapkan gitu kan untuk mengikuti dan bisa lolos gitu kan? Iya, iya. Karena DKI Jakarta itu ada 6, Betul. ya, 6 wilayah gitu Betul, kan. Kak. Sehingga Kak Abro dari wilayah Jakarta Timur, Kak. Jakarta Timur, kuartir Timur. cabang Jakarta Jakarta Timur. Iya, bisa terpilih Iya. menjadi peserta Festival Pembina Inovatif di KPN 2023 ini. Baik, singkatnya gini Kak. Pada prosesnya untuk menjadi peserta Festival Pembina Inovatif itu melewati beberapa seleksi Kak. Dari kuartir cabang, lalu nanti dari kuartir cabang lolos ke tingkat kuartir daerah. Nah, dari kuartir daerah itu baru dipilih Kak satu per golongan. Jadi ada golongan siaga, penegak, penggalang sampai dengan pandega Iya, Kak. paham. Nah, masing-masingnya itu dipilih satu. Dan alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu peserta di golongan penggalang gitu Kak. Karena saya juga mahirnya KML-nya penggalang gitu kan. Atas jadi rekomendasi dari pelatih yang ada di Jakarta. golongan penggalang. Betul Kak. Nah, untuk mengikuti kegiatan Festival Pembina Inovatif ini kan berarti harus mengikuti itu ya. Betul Kak. Kegiatan KPN yang diselenggarakan oleh panitia Betul. di KPN sendiri. Berarti KPN itu berlangsung berapa hari ya? 1 minggu Kak. 1 minggu juga. Betul Kak, 1 minggu. Full dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Itu sangat-sangat Wah, tadi luar seperti biasa tadi banget ya. Kak. Iya, dan di sana keseruannya adalah kita itu mengikuti kegiatan Iya. yang diikuti berbarengan pesertanya itu dari seluruh Indonesia Kak. Seluruh Indonesia Ada pasti. dari Jawa Tengah, Iya. ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, Papua, dari Sumatera, ya Kak. Dan itu pembina-pembina yang inovatifnya itu luar biasa banget Kak. Pokoknya keren dah kegiatannya. Iya. Gitu, Kak. Kak Abror itu mendapatkan prestasi sebagai juara pertama pembina inovatif di kegiatan KPN ini. Betul. Bagaimana itu rasanya itu mendapatkan Awalnya itu merasa karena saya melihat teman-teman rekan-rekan pembina itu hasil inovasinya tuh luar biasa Kak, bagus-bagus. Ada yang buat program, ada yang mengembangkan dari SKU, ada juga yang dia membuat satu proses itu jadi lebih mudah. Nah, tentunya dari setiap kuarda itu dari rekan-rekan kuarda lain itu juga membuat saya berpikir, aduh, mereka tuh keren-keren banget gitu. Karena mereka best of the best ya kan. Jadi saya berpikir bagaimana ya saya supaya agak ada yang berbeda dari yang mereka. Nah, pada satu waktu di sana ada persyaratan malamnya itu membuat presentasinya Kak. Presentasinya. Jadi presentasinya boleh pakai PowerPoint, boleh pakai apapun yang disiapkan peserta masing-masing. Kebetulan saat itu kami serentak hampir semuanya pakai PowerPoint, pakai ada yang Canva, ada yang PowerPoint. Malam itu juga Kak, karena presentasinya besok. Jadi malam sebelum presentasi harus buat on the spot Kak. Jadi itu jurinya itu memberikan kejutan. Iya. Jadi banyak peserta yang mereka mungkin sudah menyiapkan dari kuardanya atau dari tempat tugasnya, tapi itu tidak diterima Kak. On the spot yang diterima On the spot. itu. Jadi waktu itu dikumpulkan malam-malam. Ya silakan Kakak buat presentasi untuk besok. Waktunya hanya 90 menit. Wah, bagaimana nih? Nah, karena saya alhamdulillah punya ilmunya sedikit-sedikit gitu ya Kak. Akhirnya saya buat malam itu juga dengan teman-teman yang lain. Ada yang buatnya di Canva, di PowerPoint, itu mereka membuatnya itu juga sambil berpacu dengan waktu Kak. Pasti. Karena disebutin sama jurinya 30 menit lagi, 10 menit lagi. Wah, itu membuat kita menjadi kacau. Dan itulah yang langsung dikirim ke juri Kak. Dan itu di satu tempat. Di satu tempat kita satu pendopo. Ya, dengan pengawasan Dewan Juri. Betul. Dan jurinya aslinya ada 3, tapi tiba-tiba itu bisa ada 6 atau 8. Karena mereka menjadi spy. Menjadi spy. Melihat nih ya kan, apakah itu PowerPoint-nya original buatan sendiri atau tidak. Dan itu menurut saya adalah satu bentuk fair play mungkin. Betul Kak, fair play. Dan itu menjadi bentuk yang unik Kak dalam festival ini.
karena jurinya juga kompeten banget Kak, dari tingkat jurinya itu dari Pusdiklatnas Kak semuanya. Jadi membuat kita peserta jadi terpacu, bener-bener karya kita ini hasil original gitu kan. Dan besoknya presentasi langsung. Dipanggil satu-satu, dihadapkan dengan dewan juri yang putra-putra, putri-putri, lalu kita menjelaskan apa yang kita buat gitu ya, apa yang kita karyakan. Dan saat itu saya karyanya membuat rencana membina dengan modelan terbaru RM ya. Nah, akhirnya diterima, alhamdulillah. Dan ya saya hanya berdoa saat itu, setelah berjuang dengan keras gitu ya Kak, saya berdoa semoga bisa menjadi yang terbaik gitu dan mendapatkan yang terbaik. Dan alhamdulillah seperti tadi Kak Imam katakan, saya mendapatkan terbaik satu. Wih, beri tepuk tangan dan selamat untuk Kak Abror ya. Jadi selain itu saya juga termasuk bukan peserta tapi kunjungan ya, kunjungan di dalam kegiatan KPN ini bahwa saya pun melihat apa disebutnya pameran ya. Ada pamerannya Kak. Pameran pembina inovatif. Betul Kak. Ya. Oh iya, saat itu Kak Imam datang ya? Iya, saya datang. Saya juga sempat juga mengunjungi stand Kak Abror juga. Saya juga mengunjungi stand-stand yang lain gitu kan. Karena sangat-sangat kepingin tahu. Betul. Ini loh tulisan, pemikiran, ide dan lain sebagainya dari pembina-pembina yang ada di seluruh Indonesia. Untuk pesan dan kesan dalam mengikuti kegiatan KPN kemarin, selain ya saya sini ya, kalau yang namanya udah juara gitu pasti udah senang gitu ya. Betul. Jadi kalau Kak Abror sendiri gimana ini? Saya waktu disebutin pertama malam-malam tuh kan ini pengumuman malam, disebutkan sebagai terbaik ketiga, terbaik kedua dan terbaik pertama. Wah, saya cukup lumayan kaget gitu Kak, karena tidak menyangka ya, karena banyak banget teman-teman juga yang bagus-bagus. Dan alhamdulillah ya Allah memberikan amanahnya dan saya mendapatkan terbaik. Dan shock dan happy, tapi gimana gitu Kak, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah pokoknya. Tahu-tahu maju aja gitu. Beri tepuk tangan untuk Kak Abror. Sangat-sangat luar biasa dan jujur membanggakan Kuartir Daerah DKI Jakarta, membanggakan Kuartir Cabang Jakarta Timur. Betul. Membanggakan Kuartir Ranting Pulau Gadung. Kak Abror, kegiatan KPN ini bukan hanya di tahun 2023. Betul Kak. Tapi akan ada di tahun kedepannya, kegiatan KPN ini akan terselenggara kembali ya Kak Abror. Bagaimana harapan Kakak untuk calon peserta KPN yang akan datang nih? Untuk pembina pramuka di seluruh Indonesia dimanapun Kakak berada, ayo kita mulai bergerak. Mulailah dari sekarang. Tidak perlu menunggu KPN-nya itu masih lama. KPN-nya itu masih berapa tahun lagi. Tidak Kak. Tapi pada hakikatnya adalah menjadi pembina inovatif itu adalah setiap hari Kak. Jadi harapannya adalah untuk kakak-kakak pembina yang ada di seluruh Indonesia, ayo kita mulai bergerak bersama untuk menggerakkan adik-adik kita, peserta didik kita menjadi peserta didik yang unggul atas hasil karya kita semuanya bersama. Dan semoga kakak-kakak nanti yang ikut di KPN di 2027-28 gitu ya Kak ya, itu kakak-kakak memberikan inovasi-inovasi yang luar biasa banget. Dan tentunya kalau saya diizinkan, saya akan ikut lagi Kak. Siap. Mungkin kakak di rumah ingin melihat bagaimana rupa daripada ini plakat. Ini plakatnya Kak. Iya, ini silakan, Kak, plakat sebagai juara 1 ini pembina putra Festival Pembina Inovatif 2023 di KPN ini. Dan didapatinya ini hanya 3 Kak, terbaik 1, 2, dan 3. Betul, dan kemarin diserahkan juga di Balai Kota Kak. Jadi jadi penyerahannya ini kemarin di Balai Kota pada saat dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Betul. Ya. Taruh lagi ya. Iya, ditaruh lagi. Ini kok Kak Imam bisa dapat itu dari mana ya? Saya bisa dapat karena Kak Abror sedang make up tadi. Oh gitu. Jadi saya pegang saja dulu. Oke, baik, terima kasih. Saya sudah merancang untuk ini di akhir session seperti itu. Iya. Baiklah, kakak-kakak, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Abror atas kehadirannya dan juga
kakak-kakak yang menyaksikan Baskeraja podcast kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeay.